seorang guru muda usia 25 yang cukup beruntung karena dapat mengajar di sekolah dasar favorit. Bisa dikatakan, aku seorang guru yang baik menurut para orang tua murid yang menyekolahkan anak mereka di sekolah tempat aku mengajar. Kepala sekolah dan beberapa guru yang lebih senior sering mengakui kepandaianku dalam memberikan pelajaran. Oleh karena itu, beberapa orang tua murid meminta aku untuk memberi tambahan pelajaran untuk anak mereka secara pribadi di rumah mereka. Tawaran itu sepanjang memang waktunya tersedia, aku layani lumayan untuk pendapatan tambahan. Kebijakan sekolah memang membolehkan guru untuk memberi les. Aku menikah dengan seorang wanita yang cantik dari keluarga yang cukup kaya, dan inilah keberuntunganku yang lainnya. Dan masih ada lagi satu keberuntungan yang sangat luar biasa. Apakah itu? Aku mendapatkan kesempatan melakukannya dengan mama mertuaku. Loh, kok bisa? Bisa saja, karena setelah menikah itu, aku tidak ikut tinggal di rumah mertuaku. Aku dan istriku memilih untuk belajar hidup mandiri. Istriku mempunyai seorang adik yang masih duduk di bangku dasar kelas 4. Kok jauh banget jarak dengan istriku? Jadi, karena kesibukan bapak mertuaku itulah mungkin yang membuat jarak kelahiran antara istriku dan adiknya itu cukup jauh. Nah, karena mertuaku tahu kalau aku suka memberikan les, akhirnya mertuaku memintaku untuk memberikan les pada adik iparku itu. Tentu saja aku sendikodau saja. Akan tetapi, sungguh aku tidak pernah menyangka kalau dari memberikan les pada adik istriku itu, pada akhirnya aku juga mendapatkan les dari mama mertuaku. Lah, ini namanya bonus. Hehehehe. Jujur, semenjak awal aku bertemu dengan mama mertuaku itu, hingga aku sudah menikah dengan istriku, aku sangat mengagumi kecantikan mama mertuaku. Akan tetapi, aku awalnya tidak mempunyai pemikiran yang aneh-aneh. Akan tetapi, yaitu tadi pada akhirnya aku mendapatkan kesempatan itu dengan mama mertuaku yang begitu aku kagumi. Pokoknya, ikuti ceritaku ini hingga usai agar kalian tahu cerita yang sesungguhnya. Aku memanggil mama mertuaku itu dengan Mama Murni, suaminya seorang pengusaha yang karirnya cukup sukses. Saat aku memberikan les pada adik iparku itu, mama mertuaku tidak menungguinya. Tetapi biasanya ketika aku sedang memberikan les itu, mama mertuaku akan masuk ke kamarnya atau sibuk di dapur. Memang aku kurang suka ditunggui ketika sedang memberikan les, karena bisa mengganggu konsentrasiku. Kurang lebih 15 menit sebelum les selesai, Mama Murni biasanya akan keluar dan duduk di sofa. Setelah selesai les, adik iparku itu pasti langsung masuk ke kamarnya dan menyambung belajar. Sementara aku ngobrol dengan Mama Murni. Dari situlah aku tahu sedikit tentang latar belakangnya. Sebagai informasi, aku memberikan les di rumah ibu mertuaku itu di waktu malam, yaitu pukul 18.00 hingga 19.30. Kadang kala papa mertuaku juga ada. Itu kalau dia sedang pulang cepat dari kerjanya. Hubunganku dengan mereka bisa dikatakan sangat baik. Mereka memang suami istri yang menyenangkan, apalagi mereka telah mau menerima aku menjadi menantunya. Meskipun aku seorang guru, bukan pengusaha. Mama Murni sewaktu di rumah gemar memakai baju yang tertutup, yaitu dengan berhijab. Hal inilah yang membuatku suka dan penasaran. Seperti apakah yang ditutupinya dengan sangat baik itu? Akan tetapi, aku juga tidak mau gegabah karena dia adalah ibu mertuaku. Bisa berabe urusannya kalau sampai dia marah dan melaporkannya pada suaminya. Aku kadang kala juga mencuri pandang pada ibu mertuaku itu. Bahkan terkadang, kalau aku sampai melamun, biasanya sahabat sejatiku itu pasti bergerak dengan sendirinya. Aku sering membayangkan untuk dapat kesempatan dengannya.
Mama Murni sangat pandai menjaga diri, sehingga di usianya yang sudah tidak muda lagi, itu masih saja bersinar kecantikan dan pesonanya. Pulang dari rumahnya itu, biasanya aku akan langsung mengajak istriku demi meredakan gejolak yang ada. Tentunya sambil aku membayangkan kalau aku sedang bersama ibu mertuaku itu. Terkadang, istriku juga merasa heran dengan kemauanku yang seperti itu. Akan tetapi, sebagai istri yang baik, tentu dengan sukacita selalu bersedia. Apalagi aku tidak pernah membuatnya kecewa. Apalagi kalau aku sedang membayangkan ibu mertuaku, istriku pasti bisa dapat berulang kali. Hari berganti hari, tanpa terasa, sudah hampir 6 bulan aku memberikan les pada adik istriku. Hasil yang diperoleh memang baik, karena adik istriku itu bisa mendapat ranking 3 besar di kelasnya. Aku jelas bangga, Mama Murni juga bangga, dan mengucapkan terima kasih banyak kepadaku. Papa mertuaku yang cukup ramah itu, jika ketemu denganku selalu mengajak diskusi mengenai beberapa hal, aku layani saja demi rasa hormatku. Setelah mengetahui kemajuan adik iparku itu, akhirnya kedua mertuaku memintaku untuk terus memberikan les itu pada adik istriku. Aku pun setuju saja. Hitung-hitung juga, aku bisa terus bertemu dengan ibu mertuaku yang semakin lama semakin membuatku kepayang. Walaupun baru bisa sekedar membayangkannya saja. Malam itu, seperti biasa, aku pergi ke rumah mertuaku untuk memberi les. Kebetulan, saat itu papa mertuaku pas ada di rumah. Habis memberikan les, seperti biasa, aku diberi makanan kecil dan minuman pelepas dahaga. Mama Murni dan suaminya malam itu menemaniku duduk bersama dan mengobrol. Mas Indra, sapa papa mertuaku memulai pembicaraan. Iya, apa Pak? Jawabku ringkas sambil menantikan kata-katanya. Minggu depan papa mesti pergi ke luar negeri untuk ngurusin kerjaan, sambungnya. Wah, semoga berhasil dan semakin berkembang Pak bisnisnya, jawabku. Tapi masalahnya, papa harus pergi ke sana selama 1 mingguan. Lalu apa masalahnya, Pak? Jawabku. Tidak ada seorang pun yang akan berada di sini untuk menemani mama dan adik kamu, Mas. Rasanya gak tega papa ninggalin mereka hanya berdua, terutama di malam hari. Jelas papa mertuaku. Terus menurut papa gimana solusinya? Tanyaku. Papa harap Mas Indra bisa membantu papa, sambungnya. Membantu apa itu, Pak? Tanyaku sedikit terkejut dengan permintaan itu. Menginap di sini pada malam hari, ucap papa mertuaku dengan tatapan penuh harap. Kaget padahal dalam hati aku sangat senang sekali. Mungkin ini adalah kesempatan emas bagiku. Tapi Pak, ucapku berpura-pura sedikit kaget padahal dalam hati aku sangat senang sekali. Mungkin ini adalah kesempatan emas bagiku. Hanya seminggu saja Mas Indra. Kamu hanya datang malam hari dan tidur di sini. Lanjut papa mertuaku. Ajak juga istrimu kalau dia mau. Mama Murni menyambung. Setelah lama dia membiarkan suaminya saja yang berbicara. Kamu tahu Mas, papa tidak ada orang lain yang bisa papa mintai tolong. Kawasan ini kurang bagus. Banyak rumah kosong di sekitar sini dan praktis kami tidak punya tetangga. Harus ada laki-laki di rumah pada malam hari. Nanti kalau papa pergi, tinggal mama dan adikmu saja. Papa mertuaku semakin berharap. Tolong Mas Indra, tolong pikirkanlah, sambung Mama Murni saat melihat aku hanya diam. Baiklah, saya siap, sambungku. Terima kasih Mas, sambung Mama Murni sambil tersenyum ke arahku. Kalau papa sudah berangkat, malamnya saya pasti datang, ucapku sambil berdiri hendak pulang. Mama akan menyiapkan kamarmu, balas Mama Murni sambil mengikutiku ke pintu. Saya pulang dulu, Pak, Ma, pamitku. Terima kasih Mas Indra, papa mertuaku berkata sambil menjabat tanganku. Malam itu, sesampainya aku di rumah, aku bilang pada istriku kalau aku harus menginap selama seminggu di rumah kedua orang tuanya.
aku jelaskan semuanya pada istriku. Akan tetapi, yang membuatku terkejut adalah bertepatan dengan papa mertuaku yang akan keluar negeri itu, ternyata istriku juga pas ada perintah dari tempatnya kerja kalau dia juga harus keluar kota selama 5 hari. Sehingga menurut istriku, "Wah, kebetulan sekali mas," seru istriku. "Kebetulan bagaimana?" tanyaku heran. "Ya kebetulan daripada mas tidur sendiri di rumah ini," ucap istriku semakin membuatku bingung. "Karena pas hari itu aku juga harus keluar kota mas," ucap istriku. Barulah aku tahu, apakah ini yang dinamakan pucuk dicinta ulam pun tiba? Gumamku dalam hati. Aku malam itu pun menjadi memikirkan rencana yang tidak-tidak. Seperti untuk mengintai Mama Murni yang sedang di kamar mandi atau mengintai saat Mama Murni tidur. Inilah kesempatanku. Kalau saat aku memberikan les, aku kurang berkesempatan. Kalau aku tidur di sana, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku sangat berharap dapat kesempatan seluas-luasnya dengan Mama Murni. Membayangkan itu, aku jadi ingin segera saja aku tarik istriku untuk mendaki puncak. Aku sampaikan alasanku pada istriku sebelum nanti lama tidak dapat jatah. Aku ambil saja malam itu. Istriku pun hanya tersenyum dan menyambutku. Minggu malam, jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Aku tiba di pekarangan rumah Mama Murni. Suasana agak sunyi. Hanya dari kejauhan terdengar gonggongan sesekali yang memecah kesunyian. Aku masuk dan aku rapatkan lagi pintu pagar itu sekaligus menggemboknya. Aku sebelumnya memang telah diberitahu untuk langsung mengunci pagar itu. Selesai mengunci pagar, aku pun mengetuk pintu rumahnya. Diam, tidak ada jawaban. Aku ketuk lagi berulang kali, masih gak ada suara. Hatiku mulai was-was. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi kepada mereka berdua di dalam. Sebentar, aku dengar suara Mama Murni menyahut. Kemudian pintu dibuka, aku lihat Mama Murni seperti yang aku bayang-bayangkan, yaitu hanya pakai handuk. Tapi handuk itu kelihatannya tidak cukup mampu untuk menyembunyikan keindahan yang selama ini menjadi bayanganku. "Silahkan masuk mas," suruhnya. Aku pun masuk dan sewaktu melintasinya, aroma harum sabun terhirup olehku. Aku menoleh lagi ke belakang. Mama Murni sedang mengunci lagi pintu rumahnya. Aku melihatnya dari arah belakang. Wow, malam itu pun menjadikan perasaanku semakin tidak menentu. "Maaf ya mas, kamu tadi lama menunggu," ucapnya sambil berlalu. "Tidak apa-apa kok ma," sahutku seraya menelan ludah. "Mama mandi tadi itu," jelas mama mertuaku. "It's okay," balasku. "Duduklah, mama mau ganti dulu," sambungnya sambil menuju ke lantai atas. Mataku tidak lepas darinya sampai hilang dari pandangan. Aku pun duduk di sofa sambil membalik-balik majalah yang ada di situ. Tidak lama kemudian, Mama Murni pun turun, tetapi tidak langsung menemuiku. Ia terus melangkah ke dapur. Tidak berselang lama, Mama mertuaku pun datang ke ruang tamu dengan 2 gelas air sirup di tangannya. Mama Murni mengenakan pakaian tidur warna pink dan tidak berhijab seperti biasanya, sehingga menampakkan bayangan-bayangan yang indah di mataku. Sesaat dia menunduk meletakkan air di atas meja, sehingga dia tidak hanya menyuguhkan air itu saja, tetapi sekaligus menyuguhkan sesuatu yang begitu indah di mataku. Spontan aku pun merinding. "Silahkan diminum mas," ucapnya sambil duduk berhadapan denganku. "Terima kasih mah," aku menjawab sambil mengambil air sirup yang terhidang itu. "Terima kasih karena Mas Indra sudah bersedia datang." Mama Murni membuka pembicaraan. "Mana si adik, Mak?" tanyaku karena adik istriku itu dari tadi tidak kelihatan. "Dia sudah tidur," sahutnya. "Memang jam segini adik tidur, Ma?" tanyaku. "Memang dia tidur awal, pukul 10 malam pasti mama suruh dia untuk tidur," jelas ibu mertuaku. Kami berdua terus ngobrol,
Dari situlah aku jadi tahu serba-serbi tentang keluarga ini. Aku juga mengatakan pada ibu mertuaku kalau istriku kebetulan juga sedang keluar kota. Sewaktu ngobrol itu, aku tidak bosan-bosannya melihat kayuan wajahnya. Dengan rambut ikal mayangnya, membuat aku ingin segera meraihnya saja. Sudah ada tanda-tanda istrimu itu mau kasih cucu mama. Apa belum, Mas? Belum, Ma. Jangan lama-lama, Mas. Saya sudah berusaha, Ma, tapi tidak tahu kenapa kok belum jadi juga, sahutku. Atau jangan-jangan caranya ada yang salah, Mas? Ucapnya seraya menatapku dengan serius. Aku terus diam, belum menemukan bahan pembicaraan lainnya. Begitupun dengan mama mertuaku. Aku baca majalah sambil sesekali ekor mataku menelusurinya. Ayo, Mas, Mama tunjukin kamarmu. Ucap mama mertuaku seraya berdiri dan berjalan ke lantai atas. Aku pun mengikutinya dari belakang. Aku terus memperhatikan lenggoknya saat menaiki tangga. Rasanya mau aku raih itu, tapi apa daya, aku masih takut dikira tidak sopan. Sesampainya di lantai atas, ibu mertuaku berkata, "Ini kamarnya, Mas," ucapnya sambil membukakan pintu kamar itu. "Mama harap kamu suka dan nyaman tidurnya," ucapnya lagi setelah masuk ke dalam kamar itu. "Iya, Ma, terima kasih," balasku. "Mama mau tidur dulu. Kalau Mas Indra mau menonton TV, silakan di ruang tamu itu. DVD player pun juga ada. Selamat malam, Mas," ucapnya dengan senyum manisnya seraya meninggalkanku. Selanjutnya, aku lihat ibu mertuaku pun masuk ke kamarnya. Aku turun lagi ke ruang tamu untuk menonton TV. Semakin lama, mataku pun semakin mengantuk. Kulihat jam, menunjukkan pukul 2.30 pagi. Aku matikan TV itu lalu ke lantai atas. Saat aku melintasi kamar Mama Murni, aku dapati pintunya tidak tertutup dengan rapat. Timbul niat di hatiku untuk melihatnya. Pelan-lahan aku buka pintunya, lalu aku masuk ke dalam kamarnya. Mama Murni sedang tidur nyenyak, menghadap ke arahku. Aku menatapnya yang sedang nyenyak tidur itu, aku tatap sepuasnya sambil mengusap si sahabat sejatiku. Aku dekatkan mukaku ke arah wajahnya. Agak lama aku seperti itu. Rasanya aku mau langsung saja memulainya. Tetapi kembali timbul kesadaranku, bahwasanya waktu masih banyak. Kalau terlalu terburu-buru, takutnya justru semua rencanaku akan berantakan. Kemudian, aku keluar dari kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Aku masuk ke kamarku dan tidur. Sebelum tidur, aku sempat membayangkan pemandangan tadi itu. Akhirnya, aku pun tertidur. Sedang damai-damainya, aku di alam mimpi, pintu kamarku diketuk. Kedengaran suara Mama Murni yang menyuruh aku bangun, rupa-rupanya sudah pagi. Aku bangun, cuci muka dan turun. Kelihatan Mama Murni sudah menunggu aku dengan 2 cangkir teh di atas meja. Ia masih berpakaian tidur. Aku minum teh yang sudah dihidangkannya itu. Malam pertama belum spektakuler. Bagaimana di malam kedua, guys? Di malam kedua, seperti biasa, aku tutup dan kunci pagar rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, Mama Murni aku lihat sudah berpakaian tidur sejenis daster, tetapi masih harum aroma parfumnya. Setelah itu, aku dipersilahkan minum sambil kami ngobrol ngalor ngidul sampai mata mengantuk. "Mas Indra, Mama mau tidur dulu," katanya sambil melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 11.30 malam. "Oke, Ma," balasku singkat. Mama Murni berlalu meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku memperhatikan lenggoknya itu hilang dari pandangan. Aku masih di ruang tamu nonton TV, sendirian, sunyi. Tiba-tiba Mama Murni turun dan terus ke dapur. Ketika itu jam menunjukkan pukul 12.30 malam. "Mungkin haus," kata hatiku. Tidak lama kemudian, Mama Murni kembali dan terus menaiki anak tangga. Tiba-tiba, terdengar jeritan Mama Murni di tangga. Aku spontan berlari ke arahnya
dan aku dapati dia terjatuh di atas tangga sambil tangannya memegang pergelangan kaki kirinya. Mukanya berkerut menahan sakit. "Kenapa, Ma?" tanyaku seraya duduk di hadapannya. "Mama terkilir, Mas," ucapnya seraya meringis. "Mana yang sakit, Ma?" tanyaku. Dia menunjukkan ke arah pergelangan kaki kirinya. "Mana saya lihat," balasku sambil memegang dan memijit-mijit mencari yang sakit. Dengan pengalaman saat di pramuka, aku tahu sedikit menangani hal seperti ini. Aku terus memijit dan mengurut daerah pergelangan itu, sesekali dia menjerit kecil karena kesakitan. "Bisa jalan, Mak?" aku bertanya. Mama Murni tidak menjawab. Ia terus bangun, mencoba untuk berdiri. "Tak bisa, Mas," jawabnya mengerutkan muka. "Mari, Ma, saya bantu," balasku terus berdiri. Mama Murni setuju. Ia memegang leherku dengan tangan kirinya. Aku memapahnya naik. Aku memapahnya perlahan-lahan. Aku teruskan langkah, tiba-tiba kakinya tergelincir lagi. Dia hampir terjatuh. Aku segera menyambut dengan melingkarkan kedua tanganku. Mama Murni juga turut bergantung di leherku dengan kedua tangannya. Saat dalam situasi itu, aku jadi tahu dia tak pakai aksesoris. Aku simpulkan Mama Murni. Mungkin kalau tidur dia tak pernah memakainya, gumamku dalam hati. Aku melambatkan langkah agar dapat memanfaatkan situasi itu lebih lama. Sesampainya di kamarnya, aku masuk dan tutup pintu. "Biar saya urut sedikit, Ma," kataku sambil tangan sudah ada di pergelangan kakinya. Aku terus memijit dan mengurut dengan pelan. Aku alurkan urutan dari atas ke bawah hingga ke jari kakinya. Agak lama aku mengurut sekitar daerah sakit itu. "Masih sakit, Ma?" tanyaku. "Sudah kurang sedikit," sahutnya. Aku terus mengurut, aku semakin nekat. Mama mertuaku seperti membiarkannya. Hanya sesekali wajahnya berkerut menahan sakit. Aku teruskan mengurut, keinginan itu datang dan semakin sulit dibendung lagi. Aku lihat Mama Murni diam saja. Aku semakin jauh lagi dalam melangkah, tidak nampak tanda protes di wajahnya. Matanya kelihatan terpejam. Kesempatan semacam ini jarang terjadi, pikirku. Pinter ngurut juga ya. Aku terkejut. Bersamaan dengan itu, aku melepaskan tanganku. "Tolong pijat bahu Mama juga, Mas," pintanya. Lega hatiku. Aku pikir dia mau marah, tetapi rupa-rupanya mau aku pijat yang lainnya juga. Mama Murni bangun duduk dan membelakangiku. Selanjutnya, aku menjalankan perintahnya. Semakin lama, Mama mertuaku pun semakin membuka peluang itu untukku. Tentu saja, aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Seakan mendapat angin, aku pun segera memulainya, dan ternyata Mama mertuaku pun menyambutnya. Mata kami bertatapan, tiada kata-kata yang keluar. Entah siapa yang maju duluan, tahu-tahu sudah terjadi. Aku sungguh bahagia sekali malam itu, karena akhirnya berhasil dengan seorang wanita yang telah lama menjadi impianku. Berselang hampir 1 jam, mencoba berbagai cara. Akhirnya, kami berdua pun mencapainya secara bersama-sama. Aku letih. Begitu juga dengan Mama Murni setelah berdayung di lautan yang indah itu. Pelan-lahan, matanya dibuka, aku pandangi dan terlihat terpancar kebahagiaan di wajahnya. Aku juga begitu. Malam itu, kami tidur bersama. Menjelang subuh, aku terjaga dengan semangat baru. Mama Murni aku bangun. Ternyata dia pun menginginkannya. Dan sekali lagi, kami belayar bersama ke Pulau Impian lagi. Akhirnya, terdampar juga di pantai Pulau Impian itu dengan sukses untuk kedua kalinya. Setelah pagi kami bangun, saat aku turun, telah terhidang 2 cangkir teh di atas meja. Kami minum, dan aku meminta diri untuk pulang. Di muka pintu sebelum pulang, Mama Murni memberikan tanda kasih sayangnya dan mengingatkan aku agar datang lagi malam nanti. Aku mengangguk sambil tersenyum penuh arti. Masih ada lagi 5 malam sebelum suami Mama Murni pulang. Setiap malam,
akan aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kesenangan yang tiada tara itu. Dan selama 5 malam, itulah aku memiliki kesempatan dengan mama mertuaku dalam berbagai cara dan tempat. Aku tidak lagi tidur di kamar tamu, tetapi di kamar Mama Murni. Mama Murni menyukaiku, bukan hanya di dalam kamar, malah di dalam kamar mandi juga. Ada kalanya saat mandi di waktu malam atau pagi. Aku semakin tahu kalau suami Mama Murni jarang bersama dengan Mama Murni karena terlalu sibuk. Sebab itulah Mama Murni merelakannya untukku. Mama Murni juga memberitahuku bahwa dia sebenarnya gembira sekali saat tahu suaminya akan keluar negeri selama beberapa hari dan aku akan menemaninya selama suaminya pergi itu. Jadi, kesempatan itu tidak disia-siakannya. Mama Murni sengaja mencari jalan agar dapat denganku. Rupanya, Mama Murni sengaja berpura-pura jatuh di tangga untuk memancingku. Malam terakhir menjelang suaminya akan datang, kami berdua habiskan waktu itu terus untuk mendaki lagi dan lagi tanpa merasa capek. Keesokan paginya aku pulang. Sebelum pulang, Mama Murni mengucapkan terima kasih karena aku telah bersedia menemaninya selama suaminya tidak ada. Aku juga mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikannya. Mama Murni menyatakan bahwa dia juga sangat bahagia. Dia mengatakan kalau tidak pernah mendapat kebahagiaan yang seperti itu dari suaminya. Hubunganku dengan Mama Murni tetap terus berjalan. Sayangnya sampai saat ini, suami Mama Murni belum ada keperluan keluar negeri lagi. Tamat. Begitulah kisahku dengan Mama Murni, Mama mertuaku sendiri. Sekian dulu ceritaku hari ini, semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.